dari 01 dulu, pertanyaan untuk Kang Emil dan juga pertanyaan untuk Kang Ono, apa yang ingin ditanyakan nih Pak Haru. Dan nanti jawabannya supaya tidak terlalu lama kita kasih untuk menjawab 2 menit. Oke ya. Silahkan Kang Haru, apa yang ditanyakan kepada Kang Emil dan juga Kang Ono kepada 02 dan 03 dari 01. Silakan Kang. Iya, pertama barangkali untuk Kang Emil ya, melihat kondisi Pak Prabowo gitu ya. Saya mah hariwang gitu. Dengan beban sebagai presiden ya nanti. Kira-kira gimana kalau Pak Prabowo jadi presiden gitu. Itu ya untuk Kang Emil ya. Kalau untuk Kang Ono, ya saya kira kan dulu satu tim nih Pak Jokowi dengan Kang Ono gitu ya. Nah sekarang dengan beda tim gitu ya. Kira-kira apa peluangnya gitu ya, supaya kemudian apa yang mungkin ditargetkan oleh Kang Ono bisa tercapai gitu. Oke. Itu aja. Baik Kang Haru, nuhun. Kang Emil kita jawab ya. Tadi pertanyaannya hariwang katanya Pak Haru. Waktunya 2 menit dimulai dari sekarang. Silakan Kang Emil. Iya, pertama kalau jadi presiden, memang faktor usia kan paling senior ya. Tapi kalau berkaca pada sejarah hidup beliau sebagai tentara jenderal, saya kira fisiknya masih prima. Bahwa mungkin ada kekurangan pasti. Berenang hampir tiap hari, suka viral lah menjelang debat, berenang dulu menandakan olahraga kan begitu ya. Nah, yang terpenting itu adalah the dream team-nya menurut saya. Jadi itu juga sedang dirumuskan mana orang-orang terbaik, karena presiden itu kan ujungnya tanda tangannya, keputusannya, bahwa menjelang keputusan tidak harus selalu pemikirannya 100% datang dari presiden. Saya kira itulah pentingnya namanya menteri, penasehat, one team press dan lain-lain. Jadi jawabannya insya Allah ya, kita doakan sehat panjang umur. Dan saya juga berkomitmen, siapapun terpilih presidennya, ini saya minta ke para pendengar PRFM untuk setia pada NKRI, setia dan dukung siapapun presidennya, termasuk saya kalau mungkin nanti beda gitu ya. Nah, tapi kuncinya adalah the dream team, pembisik-pembisiknya, orang-orang dekatnya, menteri-menterinya, itu adalah harus orang-orang yang memang sedang disiapkan yang terbaik, belajar dari pengalaman 2 periode Pak Jokowi ya, karena ada reshuffle juga, itu juga jadi hitungan dalam diskusi-diskusi dari tim 02. Tapi insya Allah Pak Haru, semua mencintai Indonesia dengan caranya lah, kira-kira begitu. Baik, siap, terima kasih Kang Emil. Kang Ono, tadi pertanyaannya dulu sama sekarang berbeda, gimana Kang? 2 kali wali kota, 1 kali gubernur, 2 kali presiden. Dan Ferry selalu mengawal kebijakan Jokowi, selalu panjang, berada di depan, panjang. Dan kenapa berbeda? Karena Ibu Mega taat konstitusi. Jadi ada yang ngomong, oh Pak Jokowi petugas partai, karena dia jadi petugas partai maka dia sekarang keluar. Tapi ada juga yang ngomong, setelah Pak Jokowi tidak jadi petugas partai, maka Pak Jokowi mengacau balokkan demokrasi di Indonesia. Ya kan, dengan kekuasaannya kan itu. Ya menurut saya memang manusia tidak ada yang sempurna dan kekuasaan itu bisa membutakan orang. Nah sehingga ya kita istiqomah saja, konsisten, PD Perjuangan selalu bagaimana konstitusi itu di atas segala-galanya. Dan kita sangat bangga mempunyai Ibu Ketua Umum, Ibu Megawati Soekarno Putri yang bersikap tegas, jelas seperti itu. Gitu Kang Haru. Siap, nuhun. Siap. Kang Emil, Kang Ono. Siap. Aman Pak Haru, mau ditanggapi? Enggak, udah mantep lah. Oke, siap. Sekarang dari Kang Emil, silakan Kang Emil, pertanyaan pilgub. pertanyaan untuk Kang Haru dan juga Kang Ono untuk Kang Haru, ini mah pertanyaan teknis ya. Siap. Soalnya kan viral di mana-mana, saya harus diwawancara Caimin statement 40 kota baru Kang, bukan kota lama yang di-upgrade. Ayo debat nata, tidak bisa dari jejak digitalnya. Itu teh salah kutip, salah sebut, karena saya meyakini Kang sebagai profesional membangun 40 kota baru sekarang Jakarta itu bukan tidak mungkin ya, butuh puluhan, mungkin 1 abad lah kira-kira begitu. Untuk durasi 5 tahun saya kira kunaon gitu, kumaha gitu ya. Ke Mas Ono sederhana lah, pemilih
PDIP kan terbagi dua, Kang. Ya, ada yang pemilih karena partainya 2019 dan pemilih karena Jokowinya. Nah, kan dari survei-survei ternyata ada pemilih Pak Jokowi kan bergeser juga, sehingga mungkin ada membuat dinamika keperolehan PDIP. Strateginya kumaha Kang supaya perolehan sahabat kami di PDIP mungkin tetap seperti yang diharapkan. Mungkin itu aja, makasih. Enggak, silakan Kang Haru 2 menit dijawab. 40 kota baru tadi. Iya, jadi pertama masalah IKN ya. Kan nyambung ke situ. Jadi kalau menurut saya, kalau judulnya mau memeratakan pembangunan, enggak gitu. Jadi kita sementara kondisi ekonomi kita belum pulih gitu ya. Kayaknya Jakarta aja ibu kotanya gitu. Kalaupun ada uang gitu ya, ya udah uangnya kita pakai gitu untuk pendidikan, untuk kesehatan, termasuk juga untuk 40 kota itu. Yang kemudian ya saya memikirnya nggak mungkin 40 kota baru ya. Pasti 40 kota yang ada gitu. Nanti kan akan dipilih dengan berbagai pertimbangan begitu. Jadi kalau menurut saya yang dimaksud itu 40 kota tapi di-upgrade. Ini saya ngomongnya harus hati-hati soalnya depan arsitek yang jadi gubernur gitu. Jadi kira-kira begitulah kalau menurut pendapat saya ya. Iya, siap Kang. Iya, menurut saya 40 kota yang sudah ada di-upgrade gitu dengan biaya IKN kalau dalam pandangan 02 begitu. Baik. Siap Kang Ono, tadi PDIP terbagi 2 katanya Kang. Ya. Jadi Jawa Barat ini memang unik ya. Kalau misalnya 2014 PD Perjuangan menang di Jawa Barat dan secara nasional, ada yang dikatakan bahwa itu efeknya Jokowi. Tapi di 2019 enggak Kang. Ya kan, Jokowi menang, PD Perjuangan menang di nasional, tapi di Jawa Barat malah kalah. Dan saya tidak khawatir betul terkait dengan sikap Jokowi yang berlawanan dengan PD Perjuangan, karena di Jawa Barat itu tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi itu tidak setinggi di wilayah-wilayah lain. Ya, beberapa kali survei kita lihat misalnya ya paling di angka 60-an, 60%, jadi tidak mengkhawatirkan. Memang ada sebagian, saya akui misalnya ya ada. Tapi malahan kalau Banteng sudah menghadapi situasi kondisi yang mengharuskan tanduknya diasah lalu mulai menyeruduk jadi semakin semangat. Ketaton ya. Iya, mana ketaton. Ya mudah-mudahan PD kembali menang lah 2024 di Jawa Barat. Siap. Gimana Kang Emil, mau ditanggapi? Aman? Cukup. Baik. Dari Kang Ono sekarang pertanyaan untuk Kang Haru dan juga Kang Emil. Silakan Kang Ono. Ya, kalau saya kemarin lihat debat terakhir, banyak orang mengatakan kok adem banget gitu kan. Iya. Tidak ada tensi yang tinggi, dan itu dimulai dari Pak Prabowo tuh, Kang Emil ya. Selalu setuju dengan statement ya kan. 2. Nah, apa memang Pak Prabowo stylenya seperti itu, tidak seperti 2 debat sebelumnya? Apa karena memang ini pertanyaan ke saya dulu berarti? Iya. Oh, iya. Ya itu. Apakah memang yang diberitakan oleh di lini media tuh ya Prabowo lagi sakit, sehingga yang lainnya pun untuk menahan lah, tidak menyerang Pak Prabowo. Nah terus saya lihat juga ada pertanyaan yang nggak nyambung, misalnya terkait dengan kesehatan ya. Ini pertanyaannya jangan ke kuratif misalnya, lebih cenderung ke preventif dan promotif. Tapi itu tidak dijawab oleh Pak Prabowo. Apakah memang kondisinya memang lagi ya gimana tuh? Siap. Satu lagi ke Pak Haru. Ke Pak Haru. Pak Haru simpel. Ya, simpel. Kita kan sama-sama ketua partai di Jawa Barat. Kang Emil kan belum jadi ketua partai di Jawa Barat kan? Siap. Ya. Wakil ketua DPP. Wakil ketua DPP lah. OTW. Silakan Kang. Kalau misalnya ya kan masuk 2 putaran nih Pilpres. Ya. Siapa yang masuk 2 putaran dulu harus didefinisikan. Ya kalau ini kita survei saja kan. Misalnya survei, misalnya yang masuknya
Pak Prabowo, terus Pak Ganjar. Kira-kira sikap Pak Haru di Jawa Barat khususnya nih akan kemana ini Pak? Padahal target 80%. Silakan. Ini makan kalau. Baik, menarik. Oke, saya dulu ya tadi. Ya, Pak Prabowo itu sehat walafiat, berenang sebelum debat ya. Sekarang ada di Sumatera Utara, kemarin di Manado, terbang loh kan biasanya untuk usia itu. Dan kalau lihat ya apa adanya, lihat aja di media sosial kan, jongkok, menyapa, bersalaman kan begitu ya, berkeringat dan lain sebagainya. Kan suka ada yang maaf ya, medsos suka dilebih-lebihkan lah gitu. Namanya orang capek menyapa sih, ya capek dah saya gebala pilgub kan capeknya, wajah lagi suntuk ada, tapi direkam seolah-olah mencerminkan keseharian kan enggak juga. Jadi saya sampaikan sehat walafiat Kang Ono, cerita-cerita itu hanya untuk memframing seolah-olah tidak fit dan lain sebagainya. Dan urusan kenapa adem di debat, justru ya saya tanya ke Mas Ganjar, Mas Anies yang di ronde-ronde pertama begitu punya pertanyaan-pertanyaan yang kadang-kadang ke pribadi, saya juga monitor, nah hati ayah kan begitu, sehingga pertanyaannya bukan kepada Prabowo kan merespon pertanyaan. Dan menurut saya kenapa banyak setuju, saya pernah diskusi, beliau bilang tidak semua gagasan dalam membangun negeri ini seolah-olah milik 02 saja. Semua gagasan baik dari 01, 03, kalau nanti ternyata realistis, yang di ujung diuntungkan kan rakyat ya. Selama itu menguntungkan rakyat, rasional, ya setuju. Contoh kayak bikin HP, kalau betul hanya berapa kemarin teh, sekian triliun gitu ya. Ya bikin aja gitu, kalau cuma 0,5 triliun mah gitu kan. Itu contoh beliau sangat mendengar. Jadi Pak Prabowo itu siap jadi petarung, tapi siap juga menjadi bersatu. Saya punya keyakinan kalau jadi presidennya pasti diajak 01, 03 gitu. Karena pengalaman bersatu dengan Pak Jokowinya sudah terjadi, melupakan perselisihan, pertarungan demi kepentingan bangsa, mau menjadi menteri kan, padahal dulu kalah oleh Pak Jokowi. Jadi saya kira value kenegarawanan itulah, makanya di akhir debat minta maaf kan, untuk menunjukkan ya itulah, kita berkompetisi tapi tetap kita harus rendah hati gitu. Terima kasih. Baik untuk Kang Haru, gimana tadi sikap Kang Haru katanya? Ya, saya mau minta maaf dulu nih sama Kang Ono ya. Pertanyaannya sulit. Takutnya jawabannya salah gitu dan membuat Kang Ono jadi nggak enak gitu ya. Jadi baru dikutip. Iya, jadi mohon maaf sekali gitu ya. Saya kayaknya menurut saya itu nggak kejadian gitu. Jadi saya nggak akan jawab gitu. Tetap optimis ya Kang? Iya, karena saya kan target 80% di Jawa Barat dan menang 1 putaran. Lamun ku saya dijawab iya, berarti ketua TPD Amin geus geser ya keyakinanana gitu. Nah, jadi mohon maaf Kang Ono nggak bisa saya jawab gitu. Gitu aja. Oke, bagaimana Kang Ono, mau ditanggapi? Ya nggak cukup. Baik. Aswangi. Baik,